Pembacaan Alkitab 17 April, Yosua 15 ayat 1 sampai 63. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin, ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada bagian sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin, naik ke sebelah selatan Kadesi Barnea, terus ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Amason, dan keluar pada sungai tanah Mesir. Sehingga batas itu berakhir di laut, ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke batu Boham bin Ruben. Lalu dari lembah Akor batas itu naik ke Debir dan melalui ke utara dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di seberang barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Menefrotoa, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baalah, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok ke Baalah ke barat, ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet Semes dan turun ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baalah dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Tapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia menuju menyeberang penduduk Debir. Nama Debir itulah dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuklah suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah hadiah kepadaku. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda dan yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kadesi, Hasor, Yitnan, Sif, Telen, Bealot, Hasor Hadata, Kiryot Hesron, itulah Hasor, Amam, Sema, Molada, Hasargada, Hesmon, Bet Pelet, Hasar Sual, Beersheba, dan segala anak kotanya, Baala Iyim Esem,
Kesir, Horma, Siklak, Matmada, Sansana, Lebaot, Silhem, Aim, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Esitaol, Sora, Asna, Sanoa, Engadim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Sokho, Aseka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim. 14 kota dengan desa-desanya. Senan, Hadasa, Migdalgad, Gileam, Mispa, Yokteel, Lakhis, Bokhat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda. 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yifta, Asna, Nesib, Kehila, Akhib, dan Meresa. 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang ada di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Sokho, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo. 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet-Tapua, Afeka, Humtan, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Sior. 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Sif, Yuta, Sisrael, Yosdeam, Sanoa, Kain, Gibea, dan Timna. 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, dan Eltekon. 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, dan Raba. 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet-Araba, Midin, Sekhaha, Nipsan, kota Garam, dan En-Gedi. 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi kota Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Pembacaan dari Perjanjian Baru, Lukas 18 ayat 18 sampai 43. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Yesus memanggil ke-12 muridnya,
lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depannya menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Pembacaan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 17. "Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawabku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku ku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kehendak-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang membenci aku melihat dengan malu bahwa engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Bacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 13 ayat 9 sampai 10. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.